Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhar rahimahumullahu ta'ala. Dan kita menyelesaikan masalah tentang jenazah. Apa yang harus kita lakukan pada jenazah, apa yang wajib kita kerjakan pada seorang jenazah, ya. Dan hukumnya fardu kifayah, dan ini sudah kita bahas kan. Kemudian ada beberapa tambahan lain, yaitu masalah takziah. Sunnah kita takziah, kita nyambangi jenazah, nyambangi rumah orang yang kepaten kalau bahasa Malangnya, ya. Itu hukumnya sunnah, tapi kita tidak boleh memberatkan. Memberatkan dalam arti kita menuntut untuk dikasih makan atau apa segala macam, itu tidak boleh. Bahkan ada beberapa daerah yang mungkin adatnya atau gimana, setiap ada yang meninggal harus menyembelih sapi keluarganya tersebut, bahkan sebelum jenazah diberangkatkan. Ada itu. Jadi sebelum jenazah diberangkatkan menyembelih sapi, ini apa segala macam. Nah, ini memberatkan betul ini. Ini kan mudarat banyak nih. Kalau bahasa pepatah apa? Sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Ya kan cak soromen. Uripe cak apes men. Nah, kemudian takziah ini kita seyogyanya kita membawa sesuatu atau apa kayak gitu. Kalau untuk tahlilnya sendiri bagaimana? Tahlil itu seyogyanya untuk tidak memberatkan ke orang yang meninggal, keluarga orang yang meninggal. Apalagi kalau misalkan yang meninggal itu orang yang tidak punya. Ya, jadi kita tidak perlu memberatkan orang tersebut dengan mungkin harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Bahkan katanya anak pernah baca tuh, tidak tahu benar apa enggak, di satu daerah sampai ada biaya tahlil. Jadi tiap orang yang tahlil dikasih uang rokok kayak gitu ya. Terus ada biaya untuk takziahnya. Tiap datang dikasih uang, tiap datang dikasih uang. Ini kan orang kalau tidak punya ya bangkrut. Sudah kepaten masih mengeluarkan begitu. Bukan tahlilnya yang salah. Kalau tahlilnya benar, tahlilnya bagus, nanti mendoakan, bagus. Cuma prakteknya kadang-kadang mungkin perlu diubah, tidak sampai memberatkan keluarga si jenazah tersebut, ya. Nah, kemudian kita memasuki pasal atau bab selanjutnya, yaitu masalah zakat. Zakat ini merupakan salah satu rukun iman, rukun Islam. Dan zakat ini sebetulnya tidaklah memberatkan. Karena zakat ini tidak dikeluarkan itu zakat kecuali memang harta orang tadi itu sudah memenuhi kewajiban mengeluarkan zakat. Jadi zakat ini bukan serta-merta kita mengeluarkan zakat begitu, enggak. Tapi kalau kita sudah punya harta yang termasuk harta yang wajib dizakatin, maka kita keluarkanlah zakat tersebut sesuai dengan nominal, dan itu jumlahnya tidak banyak dibanding dengan apa yang kita punya. Ya, kita punya misalkan ya, punya uang 100 juta. Nah, uang 100 juta ini dalam 1 tahun tidak pernah kurang uang tabungannya, maka dikeluarkan 2,5%. Nah, 2,5% ini dari 100 juta 2,5 juta setahun. Tidak banyak. Tidak banyak sama sekali bagi orang yang punya duit 100 juta, ya kan? Kalau orang punya duit 5 juta, 2,5% ya, 2,5 juta ya banyak, 50% berarti kan. Nah, ini 100 juta. Nah, orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri kan maknanya kan at-tadhhir, an-nama wa tadhhir, menumbuhkan dalam arti memberkahi, menjadikan keberkahan di situ, wa tadhhir, dan mensucikan.
Orang kalau istiqomah mengeluarkan zakat dengan porsinya gitu kan, itu hartanya akan aman dan berkah pastinya. Yang penting itu kan harta berkah. Nah, dan satu lagi, jangan kita perhitungan masalah zakat. Perhitungan ini maksudnya kita ngepres gitu, mengeluarkan zakat pres-presan. Nah, 2,5% bio pas, atau satu sok 4 amdad pas 2,6 kilo kalau nggak salah sekarang dipas no. Ya mending dilebihkan, karena kalau ibadah yang menyangkut harta, kata Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau ibadah menyangkut harta benda seperti zakat, sodakoh dan lain sebagainya, itu kita tidak ada was-wasnya. Bisa yakin kabeh. Kenapa? Perhitungan. Padahal kalau kita perhitungan sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perhitungan dengan kita ya. Naudzubillah. Allah perhitungan dengan kita ya, babak belur kita. Termasuk ketika kita mengeluarkan harta untuk ibadah yang lain seperti misalkan umroh, haji. Kadang-kadang ada orang yang perhitungan juga. Nah, anak mengeluarkan duit segini, anak peroleh apa fasilitasnya? Ini umum ini ya. Ini umum seperti itu. Nah, kemudian zakat ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada zakat mal atau zakat harta benda, kemudian ada zakat badan atau zakat fitrah. Jadi cuman dua jenis ini zakat. Nah, zakat harta benda itu kalau di mazhab Syafi'i ada 6 benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, cuma 6 ya. Dan di Indonesia itu insya Allah mungkin 3, insya Allah ya, mungkin 3 dari 6 ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya ya, karena tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian dikatakan di sini wala tajib, dan tidak wajib zakah, tidak wajib mengeluarkan zakat illa kecuali alal hurrati ya, tidak wajib zakat kecuali atas orang yang merdeka. Satu, nah, merdeka. Kalau misalnya dia budak ya tidak perlu. Muslim, seorang muslim. Kemudian ghairu janinin, bukan janin dalam arti sudah lahir. Bayi itu dikeluarkan zakatnya juga kalau zakat fitrah dengan beberapa persyaratan yang nanti akan kita bahas. Jadi bayi itu dikeluarkan zakatnya juga, tapi dengan beberapa persyaratan. Kemudian dikatakan dia punya kepemilikan dengan harta tersebut. Ya, maksudnya itu hartanya dia atau kepemilikannya dia, bukan harta titipan. Misalkan orang dititipin duit atau dititipin harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dia tidak berhak mengeluarkan zakatnya itu, kecuali atas perintah dari yang punya, atau dia cuma bisa mengingatkan aja. Kemudian wadzalika fi anwa'in, dan zakat ini ada beberapa jenis yang sudah kita bahas tadi, zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama an-ni'am. Ni'am ini binatang ternak, tapi di Indonesia tidak memenuhi syarat ini. Maka itu kita lewatin aja supaya gampang Karena di Indonesia ini karena salah satu persyaratan mengeluarkan zakat ternak itu cuma ada 3 ekor, yaitu 3 jenis binatang, yaitu unta, sapi, dan kambing. Tapi salah satu persyaratannya adalah digembalakan. Fi kalail mubah. Kalail mubah ini di tempat yang bukan tanahnya orang, bukan kepemilikannya orang. Jadi kayak di hutan atau di ladang rumput yang mungkin yang punya bukan punya orang ya, bukan kepemilikan orang. Tapi kalau di Indonesia kan kebanyakan, apalagi kalau jumlah besar, itu tidak digembalakan. Setahuan gitu kalau di Indonesia. Yang ada malah dikasih makan. Entah dengan makanan-makanan pabrik mungkin, atau polar atau apa namanya, atau dengan makanan-makanan ngarit dewe gitu ya. Si yang punya ini ngarit kemudian ngasih. Nah, karena itu maka persyaratannya sebetulnya gugur. Kewajibannya jadi gugur. Tapi bukan berarti ketika dia gugur kewajiban mengeluarkan zakat, dia tidak mengeluarkan zakat.
tetaplah dia keluarkan dalam bentuk sodakoh. Memang bukan zakat yang wajib, tapi sodakoh perlu. Karena ketika dia mengeluarkan sodakoh maka berpahala. Jadi apa yang dia keluarkan dari hartanya dia, walaupun tidak wajib, jatuhnya kan sunnah. Nah sunnah ini maka menjadi sodakoh, dan sodakoh itu pahalanya tidak main-main. Ya, sodakoh itu pahalanya besar. Ya, kemudian ini masih masalah ni'am, masalah binatang ternak, kita lewatin dulu. Mana? Ini syaratnya kan ada dia wa haulil kamilah kamil mutawalin fi milkihi illa fi nataji wa fiha ummahat fil haul. Ini yang beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi. Ini yang tidak ada di Indonesia. Wa antakuna saimah fi kala'im mubah. Digembalakan. Ya, digembalakan wa yakuna kullu shamin min malik. Ya, jadi di Indonesia malah tidak ada zakat ternak karena tidak memenuhi syarat itu. Kemudian zakat nabat. Zakat nabat ini berarti zakat pertanian. Ya, zakat pertanian. Wala tajibu illa fil aqwat. Tidak wajib zakat pertanian kecuali fil aqwat. Apa aqwat ini? Makanan pokok setempat. Kalau kita mungkin beras mungkin, atau apa gandum mungkin, kalau di daerah-daerah tertentu ya kayak daerah Timur Tengah itu gandum. Bahkan di daerah Afrika itu, tidak tahu benar enggak, anak punya teman orang Afrika waktu di Tarim, dia cerita, tidak tahu benar enggak ya, bahwa makanan pokok di sana pisang, di Madagaskar. Jadi makanan pokoknya pisang. Ya mungkin sarapan pisang, makan siang pisang, malam ketemu pisang. Mungkin dia dibentuk dengan macam-macam bentuk, ya Allah alam. Mungkin berupa bubur atau apa gimana ya, tidak tahu juga, tidak paham juga. Dia cerita gitu, tahu benar tidak tahu. Intinya wajib zakat di makanan pokok, tanaman atau pertanian makanan pokok setempat. Kalau kita padi. Kemudian wahya minat thimari ar-rutab wal inab wa minal hubbi hantah wa syair wal arus wa syairi ma yuktatu fi hal ikhtiyar. Nah, kalau buah-buahan cuma dua, yaitu rutab dan inab. Rutab ini kurma dan anggur. Inab ini anggur. Nah, kemudian wa syairi ma yuktatu fi hal ikhtiyar, jadi makanan pokok maksudnya ya. Makanan pokok daerah setempat. Padi, kalau kita bahasa sekarang ini padi. Wa nisabuhu, nisabnya khamsatu ausuk, 5 sak. Kullu wasakin situna sa'an wa sa' arba'a amdad. Ya sekitar kurang lebih 600 kilo. Ya 600 kilo. Tapi dalam apa? Ada seorang mufti Hadramaut yang bernama Habib Mahfud Al-Haddad. Beliau mengatakan 653 kilo. Ya kita bisa ngambil hati-hati dengan 500 kilo atau setengah ton. Ya, setengah ton hasil panen. Wa yutabad dalika bil kaili tamran au zabiban in tatamarra atau tazayyab. Dan mengeluarkannya itu dalam bentuk sudah menjadi kurma, ukuran, karena ukuran berat itu rutab dengan kurma kan berbeda. Wa tazabbab, apa tazbib ini apa? Kismis, anggur kering. Ya, yang dikeluarkan itu anggur kering, bukan anggur buahnya tapi anggur kering. Jadi beratnya berat itu. Karena anggur yang basah masih berupa buah dengan anggur yang kemudian kering ini akan berbeda beratnya. Wa ila farutwan wa inaban wal hub musaffa minathi, dan biji-bijian atau beras yang tidak ada gabahnya. Jadi sudah berupa berasnya, sudah diselep. Karena beratnya berbeda juga kan? Beras yang masih ada selep, masih ada gabah dengan yang sudah diselep itu beratnya kan berbeda juga. Kemudian wala yukammil jinsun bi jinsin wa tadumul anwa'i ba'duha ila ba'din. Dan
jenis-jenis beras itu juga tidak dikatakan tidak disatukan, dalam arti tidak dikumpulkan. Dia punya beberapa jenis makanan pokok, beras dengan gandum, dengan ini, dengan jagung mungkin ya. Kalau makanan pokok beberapa daerah itu tidak dikumpulin, ya tidak dikumpulin. Tapi beras dewe nanti zakatnya. Jagung kalau memang daerah situ makanan pokoknya jagung, ya dikeluarin. Tapi kalau misalkan di daerah itu bukan makanan pokok jagung ini, maka tidak dikeluarkan zakat kalau kita punya kebun jagung. Ya, kita di Malang nih ya. Di Malang ini kalau di daerah perkotaan atau ya daerah perkotaan itu kebanyakan jagung itu bukan makanan pokok. Tapi di beberapa desa tertentu jagung itu makanan pokok. Atau ada juga yang beras jagung. Jadi beras campur jagung. Nah, kalau beras campur jagung mengeluarkannya barengan. Ya, karena makanan pokok juga si jagung ini. Kalau di daerah itu ada makanan pokoknya jagung tersebut. Ya. Kemudian wa yudammu thamarul am wa zar'uhu ba'duhu ila ba'din. Nah, dalam 1 tahun itu biasa kalau di Indonesia ini kalau nggak salah panennya padi itu kalau nggak salah 1 tahun 2 kali apa 3 kali? Hah? 3 kali. 3 kali maka digabung. Ya, digabung total jumlahnya sudah mencapai beras ya, beras bukan gabah, sudah mencapai setengah ton lebih, maka dikeluarkanlah zakatnya 600 kilo ya, 6 kintal. 6 kintal maka dikeluarkanlah zakatnya. Berapa zakatnya? Ada 2 hal. Wa wajibun ma syuriba bi ghairi ma'unatin al-usyur wa ma suqiya bi ma'unatin kan nawadih binisfihi. Kalau misalkan sawahnya itu sawah yang tidak ada pengairannya, tidak perlu biaya untuk pengairan. Ya, maksudnya kalau mungkin bahasa kita ini tada hujan kalau nggak salah. Kalau tada hujan itu maka mengeluarkannya 10% kalau tada hujan. Ya, daerah-daerah yang tidak membutuhkan biaya. Jadi tidak membutuhkan biaya untuk mengeluarkannya. Tapi wa masukiya bimaunatin kan nawadih. Tapi kalau misalkan mengairinya itu membutuhkan biaya, seperti biaya irigasi atau biaya pengairannya atau apa, maka binisfihi, separuhnya, berarti 5%. Kalau wama sukiya bihima sawaun au ashkil au ashkal thalatha arba'ah wa illa fabikustihi. Kalau misalkan digabung antara tada hujan dengan biaya, maka 3/4-nya berarti 3/4 dari 10% itu 7,5%. Ya, 7,5% dikeluarkan dalam bentuk beras. Nah, kalau di Indonesia rata-rata pakai biaya kan, apalagi ada tambahan biaya pupuk. Biaya pupuknya kan macam-macam bentuknya, pengairannya juga ada, belum lagi pajak kan. Ya, kemudian wala tajibu illa bibudui shalah fit tamar fit thimari wastidadil hub fi zara', dan tidak wajib kecuali sudah matang untuk buah-buahan yaitu anggur dan kurma, dan untuk tanaman atau beras sudah jadi beras, sudah ada berasnya, maksudnya sudah waktunya panen. Nah, sudah memang bisa dianu, bukan mentahnya. Nah, kemudian nah ini apa namanya? Zakat yang ada di Indonesia umum, yaitu pertanian. Dan zakat pertanian ini di lain yang sudah kita sebutkan tadi, maka tidak ada zakatnya, walaupun panennya lebih banyak daripada panen pertanian yang makanan pokok seperti beras. Misalkan seperti tebu, mungkin panennya jatuhnya lebih banyak. Atau mungkin tanaman-tanaman buah-buahan yang lain. Kok di Malang ini apel, kalau daerah pedesaan ya, terkenal dengan apelnya, itu tidak wajib zakat tuh. Tebu, apel, atau jeruk di daerah mana itu atau Lombok mungkin ya. Lombok itu kalau panen kan luar biasa, itu tidak wajib zakat tuh.
tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi sekali lagi, harta benda yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya dianjurkan sodakoh. Walaupun sodakohnya kita anggap sebagai zakat, yaitu 2,5%, lebih bagus. Karena kita mengeluarkan hasil apa yang kita dapat, kita sisihkan, itu akan berkah hidup kita. Hidup kita tuh, harta kita akan berkah, hidup kita akan berkah dengan kita mengeluarkan sesuatu dari harta kita, walaupun itu tidak wajib, pahalanya kan lebih besar. Ya, bahkan kalau kita memberikan zakat, memberikan sodako itu kepada orang-orang tertentu, maka dilipat gandakan itu lebih besar tergantung siapa yang terima. Jadi ada dalam kitabnya Imam Suyuti itu diperinci malahan sama beliau. Kalau kita beri sodako kepada orang ini, maka pahalanya sekian, dilipat gandakannya sekian. Orang ini dilipat gandakan sampai banyak. Kayak sama yatim, ya, yatim dari keluarga muslim, atau kemudian orang miskin tapi taat, itu dilipat gandakannya berapa? Ada itu. Imam Suyuti merincinya itu. Dan itu luar biasa. Dengan harta yang kita keluarkan sedikit, kita memperoleh hal yang banyak. Dan jangan takut melarat ketika mengeluarkan sodako. Asal kita memenuhi syarat mengeluarkan sodako itu, dalam arti kita memberikan bukan kepada orang fasik. Yang kita tahu orang itu akan melakukan kefasikan dengan harta yang kita kasih. Ya, kita kasih duit gawe judi online. Kita tahu orang ini suka itu, tapi dia miskin gara-gara bangkrut gara-gara judi-judian itu. Tapi kemudian kita kasih sodako dan kita yakin orang ini bakal masang, ya bukan sodako namanya. Dan justru kita haram ngasih dia, haram ngasih dia seperti itu. Malah dosa, jatuhnya dosa. Ya. Nah, kemudian ini masalah hitungan. Wa sunnah kharasut tamri ala malikihi. Kharas itu menghitung dengan perkiraan, dikira-kira berapa ini panennya sebelum panen. Tapi itu harus ahli orangnya. Wa syuritul kharis an yakuna dzakaran musliman hurran adlan arifan. Dan disarankan orang yang mampu untuk, apa sih namanya kalau di Indonesia ini ya, jadi belum panen itu sudah ditentukan bakal panennya berapa, itu apa namanya itu? Hah? Ditebas itu kalau dibeli. Nah ya, diborong itu kalau dibeli. Tapi kan ada yang memperkirakan itu loh. Kalau dilihat, oh ini bakalnya panennya sekian. Apa namanya? Taksir. Lah di taksir itu harus ada syaratnya, yaitu yang menaksir adalah orang laki dan muslim merdeka juga adlan. Adlan ini berarti orang itu lam yartakib alal kabair walam yasir ala shaghair. Susah zaman sekarang. Arifan, orang yang memang ahli dalam taksir itu. Kemudian wa yudmanul malikul wajib fi dhimmatihi. Ya. Kemudian wa yaqbal tsumma yatasarraf fi jami'i thamar. Nah ini kalau misalkan belum panen sudah ditaksir dengan orang yang memang ahli menaksir itu, maka bisa kita keluarkan zakatnya sebelum dipanen. Nah kalau bab jual beli, kita boleh jual beli memborong tanaman yang belum dipanen dengan syarat taksir itu tadi. Nah taksir ini bukan waktunya mentah atau belum panen. Kalau belum panen belum berbuah sudah ditaksir, itu tidak boleh, tidak sah. Jadi atau begini, ini panennya sampean nanti saya yang beli, padahal belum panen, masih kurang sekian bulan lagi, tidak boleh itu. Kecuali sudah tumbuh dan memang sudah bisa dipanen, sudah kelihatan mau matang gitu, sudah bisa dipanen. Ini berlaku buat semua buah-buahan dan tanaman, maka itu boleh dengan catatan memang dilakukan oleh ahli taksir yang menaksir ini bakalnya berapa dan sudah ditentukan sama ahli taksir, sudah, dan si yang punya ini menerima, sudah terjadi akadnya nanti dengan catatan sudah sebentar lagi panen gitu. Jadi sudah kelihatan tumbuhnya, sudah kelihatan. Tapi kalau tidak kelihatan, tidak boleh. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Ini Hah? Apa?
Apa? Zakatnya beras, keluarkan beras. Zakatnya tijaroh, zakatnya apa? Samarat namanya, atau buah-buahan, mengeluarkan beras. Bukan mengeluarkan uang, tapi mengeluarkan beras. Ini yang di online, Masya Allah, yang mencaci maki. Ini mencaci maki ini lucu nih. Kalau tidak nyaci dia tidak makan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waktu subuh habisnya kalau diperkirakan dengan jam itu jam berapa? Tergantung daerah sih ya. Pokoknya ketika keluar matahari itu waktu subuhnya selesai. Nah kalau dihitung dengan jam ya tergantung daerah. Kecuali daerah-daerah yang memang matahari dan matahari di sana itu bisa terjadi. Kalau sekarang ini kan, sekarang ini matahari posisinya di lintang utara, ya kan, lintang utara. Maka di daerah kutub utara seperti Siberia atau mana, Norwegia juga kalau nggak salah, dan beberapa negara-negara di lintang utara sana itu siang harinya 80 hari, 3 bulanan. Nah, siang tok, jadi matahari itu kewetok terus setiap hari, tidak tenggelam-tenggelam itu matahari. Nah terus gimana dong menentukan waktunya sholat ini? Bukan pakai matahari tapi memakai waktu, dan distandarkan dengan waktu di Mekah atau waktu di negara yang terdekat, yang normal. Ya karena kalau ngikuti waktu ya lucu. Habis sholat subuh, wes sholat subuhnya nanti 3 bulan lagi. Ada pertanyaan? Tadi mengenai zakat beras, ini kebanyakan sekarang mayoritas petani tidak mampu untuk menjadikan beras dengan penyemurannya, penyelepannya. Tidak mampu gimana? Mengerjakan itu. Jadi untuk penyemuran kan perlu tempat luas, terus juga penggilingan juga kita tidak punya. Terus jadinya gimana? Kalau panennya petani gimana terus? Biasanya langsung dijual. Dalam bentuk? Dalam bentuk gabah. Oh ya? Gabah basah ya. Jadi dari panen langsung dijual atau diborong lagi. Tadi kebanyakan dijual. Terus petaninya tidak dapat beras sama sekali? Ada yang tidak dapat sekali, ada cuma untuk kebutuhan sehari-hari, sedikit sekali. Oh gitu sekarang ini, wallahu a'lam. Mungkin ada fatwa-fatwa ulama ya yang ini mana belum paham. Karena juga katanya petani zaman sekarang ini malah lebih merugi banyak dengan pupuknya dan apa segala macam. Hitung-hitungannya itu lebih sedikit. Kalau seperti itu mungkin ada fatwa ulama tentang masalah ini. Ana coba nanti lihat di Basul Masail, insyaallah ada. Wallahu a'lam. Karena setahu ana sih begitu, antara pupuknya terus biaya yang lain itu kadang-kadang dapatnya cuma sedikit banget. Ya sudah dikeluarkan macam-macam itu. Jatuhnya dia tidak dapat setengah ton. Kadang tidak nuntut bisa. Nah ya. Jadi kalau dia malah mengeluarkannya biaya dan dia dapat berasnya itu dengan dikurangi biaya tersebut cuma kurang dari 600 atau 6 kintal, ya tidak wajib mengeluarkan zakat memang. Jadi yang dia terima dari hasil panen itu bersih 6 kintal lebih. Tapi zaman sekarang katanya petani itu cuma berapa hektar, tidak sampai 1 hektar, dan dapatnya juga per hektar itu tidak sampai segitu katanya sih, anak tidak paham. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini caci maki. Karena kalau caci maki ini biasanya baca, tapi kalau di masjid enggak. Zakat itu apa tiap panen apa untuk 1 tahun? Digabung total 1 tahun. Kalau dia punya sawah yang bisa panen per tahun itu 3 kali, maka digabungnya aja jumlahnya. Jumlahnya digabung, tinggal dikeluarkan hasil bersihnya itu. Setelah jadi beras berapa kilo, kalau lebih dari 6 kintal total, maka dikeluarkan 5%. Ya, 5%. Sekarang
satu panen untuk satu panen rugi itu. Digabung. Dalam 1 tahun digabung. Dalam 1 tahun itu kan 3 kali panen toh. Digabung nanti. Jadi digabung panen yang pertama, kedua, ketiga dalam kurun 1 tahun itu hasilnya berapa? Bersih ya, hasil bersihnya dalam arti beras sudah bentuk beras bukan selepan, sudah diselep maksudnya bukan gabah. Dan dia menerima beras itu bukan terus entek buat biaya. Ya kalau entek buat biaya yang lain ya apa yang dikeluarkan? Kan kadang-kadang ini musim tikus itu habis nggak panen sekali. Ya berarti tidak dapat apa-apa dong. Kan intinya kalau dia panen dan hasil panennya berupa beras itu dihitung lebih dari 6 kintal. Kalau panennya gagal ya tidak mengeluarkan zakat. Kalau panennya gagal, apa yang dikeluarkan? Atau panennya bentuk berasnya itu kurang dari 6 kintal ya juga tidak keluarkan zakat. Apakah boleh shaf perempuan sejajar dengan shaf laki-laki waktu sholat di musola? Seyogyanya shafnya perempuan itu di belakang shafnya laki di masjid atau musola, kecuali memang keadaan yang tidak memungkinkan seperti musola yang kecil, tapi usahakan mundur 1 shaf. Ya, biasanya kan jajaran ya, dikasih tabir gitu jajaran antara jamaah laki jamaah perempuan. Nah sebisa mungkin yang shaf perempuan ini mundur 1 shaf dari shafnya laki, garisnya itu kalau tidak memungkinkan untuk di belakang persis karena musolanya mungkin kecil atau masjidnya kecil. Nah masjid kecil ini boleh. Nah ini menjawab beberapa pertanyaan masalah masjid. Kadang orang punya keyakinan kalau masjid itu harus besar. Masjid itu harus besar. Padahal enggak. Masjid kecil pun itu juga dinamakan masjid tergantung wakafnya. Bahkan minimal masjid itu cukup 1 orang sholat atau sak sejadah di bahasa kita. Sak sejadah itu sudah menjadi masjid. 1 meter ya setengah meter kali 1 meter mungkin ya. Ya sejadah lah, seorang sholat pokoknya. Seorang cukup 1 orang sholat itu terus diwakafkan jadi masjid, jadi masjid tuh. Itu minimal lah. Kalau memang tanahnya punya dia pribadi. Ya. Ada lagi? Kalau yang sejajar tadi itu Apa? Kalau yang shopnya sejajar perempuan tadi itu masih di jalan ya? Disuruh mundur aja 1 shaf yang perempuan. Mungkin dikasih apa penghalang-penghalang atau gimana atau dampar, mungkin dikasih dampar terus mundur aja 1. Jadi mundur 1 shaf aja dari laki. Kalau ditanya sahnya sah apa? Kalau sahnya sah sih, sahnya sah. Cuman afdolnya nanti kan. Iya di kolom mundur 1 shaf aja, biar tidak jejer teman. Ada lagi? Hasil pertanian uangnya terkumpul. Kalau dia dari hasil panen tersebut dia jual. Tapi dengan catatan ya, kalau panennya itu pertanian bahan pokok seperti beras, dia kalau sudah mencapai 6 kintal, dia keluarkan 6 kintal beras ya, bukan 6 kintal gabah. Dia keluarkan dulu waktu itu 5%. Ya 6 kintal berarti 5% berapa? 30 kilo dia keluarkan, kemudian ini kan dijual jadi uang. Apakah uang ini dikeluarkan zakat? Enggak, uangnya enggak dikeluarkan zakat, kecuali kalau uang ini ditabung dan tabungannya ketika itu mencapai nisab. Dalam 1 tahun kemudian tidak pernah kurang dari nisab, yaitu sekitar 80 gram emas totalnya, atau 80 juta lah gampangannya kalau ngitung, maka dikeluarkannya 2,5% setelah 1 tahun tersebut ya.
Jadi bukan langsung hasil jualan itu dikeluarkan zakat, enggak. Tapi nanti kalau dia simpan itu hasil penjualan, dia simpan dan sudah mencapai nisab dan dia simpan, misalkan dia jualnya 100 juta. 100 juta. Ditabung 100 juta ini. Ditaruh di simpenan. Nah, setahun kemudian tidak pernah kurang dari 100 juta, dikeluarkan 2,5% dari 100 itu. Hasil panennya. Kalau kita tukar rumah, apa perlu dizakat itu? Apa? Tukar rumah. Nukar rumah? Ya. Apa nukar rumah? Beli di rumah. Oh enggak. Jual beli rumah, sawah, mobil, kendaraan itu enggak wajib zakat. Pajak ya. Kalau zakat enggak wajib. Zakat tidak wajib dikeluarin. Beli rumah, jual rumah, sawah, apa saja. Jadi 6 harta yang wajib dizakatin itu tidak termasuk jual beli atau kepemilikan rumah atau tanah atau apapun. Saya pernah beli waktu di Kalimantan, beli rumah, itu zakatin 0,2. Zakat, mungkin pajak atau maklaran. Ya, mungkin pajak. Zakatnya tidak ada kalau jual beli itu. Zakat jual beli itu tidak ada. Yang ada ya pajak jual beli. Dan juga pemerintah. Ada lagi? Ini yang caci maki lucu-lucu nih orangnya. Hah? Beli mobil yang banyak itu dijarah bro. Dijarah apa? Yang jual beli mobil banyak. Showroom. Showroom. Kalau showroom ya. Kalau dia punya showroom nih, maksudnya tijaro. Jual beli mobil kan, showroom. Maksudnya tijaro itu, zakat itu. Toko yang tidak ada zakatnya, yang tidak ada zakat tijarohnya itu toko emas. Tapi zakatnya zakat emas. Podoi. Zakatnya zakat emas. Bukan zakat toko, bukan zakat niaga maksudnya, tapi zakatnya zakat emas maksudnya. Atau sorofa. Sorofa ini apa? Money changer. Money changer itu zakatnya bukan zakat tijaro. Money changer itu zakatnya masuknya nanti bakalnya zakat nakden. Masuknya ke zakat nakden kalau memang jumlahnya yang dia simpen itu lebih dari nisab. Ya kan, money changer itu kan dia punya modal sekian, kemudian dia belikan falas mata uang asing, kemudian dia jual, dia beli, jual, beli, jual, kan gitu terusan. Itu nanti jatuhnya bukan zakat tijaro itu, tapi zakat nakden. Ada lagi? Seperti zakat tijaro itu ngitungnya khol apa perkembangannya Ustaz? Mama tahun pertama modal 100 juta, kemudian setelah khol 200 juta, itu kholnya apa? Kalau zakat perniagaan atau toko, ngitungnya itu setelah kapan dia buka toko. Pertama kali buka tokonya itu kapan? Bangun toko, buka toko, niat jual belinya itu kapan? Itu yang dinamakan hol. Hitungan holnya dari situ. Ya, tidak dihitung dulu modalnya itu. Mau berapa tidak dihitung. Pokoknya kapan dia mulai buka usaha ini. Misalkan tanggal 1 Muharram misalkan. Maka setelah sampai 1 Muharram tahun selanjutnya dihitung jumlah barang dagangannya yang belum laku dan di display. Maksudnya sudah mau dijual gitu ya. Berapa harga jual dari barang dagangan tersebut yang sekarang ini, yang setelah setahun ini? Berapa harga jual barang-barangnya? Kalau lebih dari nisab emas maka dikeluarkan 2,5%. Kalau kurang dari nisab emas yang tidak dikeluarkan. Kalau yang sudah berupa mungkin sudah dibelikan sawah, dibuat belanja harian mungkin atau apa, itu tidak dihitung. Atau berupa uang cash yang ada di laci kasir gitu mungkin ya, itu tidak dihitung. Yang dihitung cuma jumlah barang dagangan yang ada di toko tersebut, jumlahnya berapa, sudah mencapai nisab apa belum, dan dihitungnya harga jual bukan harga modal. Walaupun yang di orang tapi belum dibayar, tapi yakin bakal bayar. Ini orang yakin bakal bayar karena mungkin langganan atau apa, bukan tipe pengemplang gitu ya, bukan tipe yang suka ini.
Itu dihitung juga dia. Yang itu tuh nilai tahun pertama atau tahun Bukan, waktu mengeluarkan itu. Sekarang tanggal berapa? Hah? Sekarang ini apa? Muharram. Hah? Tapi Muharram ya. Tanggal 27 Muharram. Sekarang tanggal 27 Muharram. Buka toko. Ya, beli ruko, buka toko, diisi barang. Ya kan? Sampai 27 Muharram tahun depan tutup toko. Ya, hitung. Yang dihitung adalah barang-barang dagangan yang ada di toko sekarang. Sekarang itu maksudnya yang tahun depan itu. Dihitung berapa jumlahnya, nominal jualnya berapa total, dan juga barang yang ada di orang belum dibayar tapi yakin akan dibayar, itu dihitung juga. Ya, setelah dihitung harga jual, yang dihitung itu harga jual waktu itu. Harga jual waktu itu. Setelah dihitung semuanya, harga jualnya ternyata lebih dari nisab atau 80-an jutaan itu tadi, maka dikeluarkan 2,5%. Itu sudah simpel dah. Tapi yang sudah terjual nggak dihitung. Yang sudah kemarin-kemarin terjual nggak dihitung. Kan orang itu jual beli, kalau punya toko itu ketika dia terjual barangnya, otomatis kan akan dia putar lagi. Plus ditambahi dengan sebagian keuntungan yang diperoleh. Misalkan dia punya keuntungan 50% misalkan. Mungkin 25% dari keuntungan dipakai untuk nambah modal, yang 25 mungkin dipakai untuk keperluan dia pribadi. Biasanya kan begitu kan? Nah, itu kan berjalan terus kan? Lambat laun kan akan naik nanti dia. Modalnya kan akan bertambah. Dengan seiring waktu hartanya barang dagangannya nambah, modalnya juga nambah, tapi yang dihitung di situ adalah harga jual dari barang-barang dagangannya yang belum laku pada waktu itu, pada tahun depannya itu. Nah, sepanjang tahun ini tidak dihitung apa-apa. Nah, biasanya kalau toko-toko besar kan ada pembukuan, tinggal dia lihat aja pembukuannya, barang yang belum keluar atau belum laku berapa jumlahnya pada hari tanggal 27 Muharram itu tahun depan, berapa jumlah yang belum keluar atau yang keluar tapi belum dibayar, berapa jumlahnya, udah. Itu aja dikeluarkan zakatnya. Berarti kan tahun depan itu ya, Pak? Tahun depan. Kalau dia utang dulu sama orang di toko tersebut maksudnya? Barang utang. Kalau barang utangan, andai kata diyakin bahwa barang ini akan laku, dikeluarkan juga. Kecuali dia tidak yakin atau barang titipannya orang. Kalau titipannya orang tidak keluarkan nanti. Ya, orang nitip kan biasanya orang kalau nitip itu kan, apa? Laku udah laku dikembalikan. Kalau laku dikembalikan, kalau laku dapat uang, laku dikembalikan kan gitu kan, cuma nitip aja. Mbah istri meninggal, apa boleh si suami ikut mandikan jenazahnya? Mbah istri, apa masih mahram juga? Mbahnya istri, kandung itu memang mahram, tapi untuk memandikannya enggak. Istri punya nenek, neneknya meninggal. Lah neneknya istri ini dengan suami itu mahram. Tapi ketika meninggal apa boleh memandikan? Enggak. Enggak. Yang abdul memandikannya ya perempuan dari mahramnya, sama perempuan dari mahramnya si yang meninggal itu, atau sesama perempuannya. Walaupun mantunya masih mahram juga, mantu cucu kan ini maksudnya kan, tapi tidak memandikan. Kalau suami memang meninggal yang mamanya nggak memandikan, istri sama anaknya boleh. Kalau istrinya perempuan, iya. Kalau tidak ada yang mandikan loh ya. Kalau ada ya lebih baik yang laki. Biarpun itu boleh. Ya. Walaupun memang secara mu'tamad suami istri ini tetap mahram walaupun salah satu meninggal. Bukan mahram. Maksudnya halal. Suami istri itu kan memang bukan mahram toh, bukan mahram tapi halal. Nah, kalau salah satu meninggal masih dalam keadaan halal, memang masih status suami istri.
Dalam arti tidak apa-apa si istri tersebut melihat suaminya atau aurat suaminya, itu tidak diharamkan dalam hal itu. Karena istri kan boleh melihat aurat, semua suami juga boleh melihat aurat pasangannya. Beda kalau dengan anak ya. Kalau anak kan auratnya terbatas. Ada lagi? Beb, kalau sholat malam apa witir atau tasbih mungkin maksudnya. Sholat malam ini macam-macam sih sebetulnya. Nah, sholat yang kita kenal dengan tahajud itu juga sholat malam, dan itu sholat sunnah mutlak yang dilakukan di waktu tahajud. Ya, usolli sunat tahajud itu aslinya itu sholat sunnah mutlak. Karena tahajud ini nama waktu. Ketika orang selesai sholat isya kemudian tidur, sebelum subuh dia bangun, maka ini dinamakan waktu tahajud. Dinamakan waktu tahajud. Kalau dia melakukan sholat witir atau sholat hajat atau sholat qadha misalkan, qadha 5 waktu, di waktu tahajud pahalanya tahajud, berpahala tahajud itu. Atau tahiyat masjid mungkin pada waktu tahajud, pahala tahajud. Walaupun jarang masjid buka uang lemari. Nah, mungkin Ramadan tok. Tip buat orang tua agar putrinya kerasan di pondok pesantren. Anak untuk bisa kerasan di pondok ini sebetulnya peran orang tua penting gitu. Kadang-kadang orang tua ini tanpa sadar bikin anak tidak kerasan. Kebetulan anak ada pondok kan, kita ada pondok. Dan beberapa kali kasus di pondok kita ini anak tidak kerasan. Kenapa? Karena orang tuanya ngeriwui juga. Tiap seminggu sekali datang, bawain makanan, ini ngebel apa segala macam, bikin anak gak kerasan. Paling tidak 40 hari kita menerapkan yang tempo hari itu peraturan 40 hari tidak boleh disambangi, tidak boleh jenguk. Tapi kadang-kadang orang tua masih nakal, terutama ibu, gak tego anak. Akhirnya anak ini tidak kerasan karena kita ada kasus begitu. Anak ini sudah kena kerasan, tahu-tahu ibunya nangis lah apa segala macam. Jadi maka itu peran orang tua ini penting untuk buat anak kerasan. Pelatih mental. Iya, ditegok-tegokno lah. Tegok-tegokno sebentar, insya Allah bisa hasil. Wallahu a'lam bishawab. Amin.